Sejak resmi bergabung dengan timnas Indonesia, nama Ole Roemeny langsung menyita perhatian banyak pihak, termasuk media luar negeri. Media Vietnam Soha bahkan sudah memprediksi bahwa kehadiran pemain keturunan Belanda ini akan membawa kejutan besar bagi dunia sepak bola. Prediksi tersebut kini terbukti, setelah Roemeny tampil gemilang dalam 2 laga perdananya bersama skuad Garuda. Dalam debutnya, ia langsung mencetak gol ke gawang Australia dan kembali mencatatkan namanya di papan skor saat melawan Bahrain. Roemeny tidak hanya sekadar hadir sebagai pemain naturalisasi, tapi langsung menjadi solusi dari masalah lini depan Indonesia yang selama ini kerap tumpul. Gol penentu kemenangan melawan Bahrain yang ia cetak di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadikannya pahlawan kemenangan Garuda. Dalam laga tersebut, ia juga dinobatkan sebagai Man of the Match, menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar pelengkap. Performa ini menjawab keraguan publik dan membuktikan bahwa sumpah WNI yang ia ambil di London pada 8 Februari 2025 bukan langkah sia-sia. Menariknya, dari 3 pemain yang disumpah yaitu Ole Roemeny, Dion Marks, dan Tim Geppens, hanya Roemeny yang langsung dipercaya mengisi tim senior. Kepercayaan besar ini datang langsung dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berharap kehadiran Roemeny bisa menajamkan lini serang timnas. Harapan itu kini menjadi kenyataan, dengan Roemeny tampil sebagai predator baru yang ditakuti lawan. Media Vietnam pun tampak benar ketika menyebut Roemeny sebagai calon senjata rahasia Indonesia. Tantangan besar kini menanti di babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026, saat Indonesia bersiap menghadapi Cina dan Jepang. 2 tim kuat Asia ini akan menjadi ujian sejati bagi skuad Garuda, terutama bagi Ole Roemeny yang kini menjadi sorotan. Pertandingan panas antara Indonesia dan Malaysia selalu menjadi magnet tersendiri bagi pecinta sepak bola Asia Tenggara. Tom Hai memberikan respons mengejutkan saat mendengar kabar bahwa tim Garuda kemungkinan akan menghadapi Malaysia pada bulan September. Meski belum dijadwalkan secara resmi, laga ini dinilai penting untuk mematangkan tim jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Jadwal timnas di bulan tersebut masih kosong, dan federasi tengah mencari opsi terbaik untuk mengisi kekosongan itu. Tom Hai mengaku sangat penasaran dengan kemungkinan duel klasik ini. Dalam kanal YouTube pribadinya The Highway, ia mengatakan bahwa laga melawan Malaysia selalu membawa tensi tinggi dan menjadi pengalaman menarik bagi pemain. Menurutnya, ini bukan sekadar pertandingan uji coba, melainkan laga penuh emosi yang syarat gengsi antar negara. Hai juga memahami betul bahwa laga ini menyimpan sejarah panjang persaingan yang membuat atmosfer pertandingan selalu panas. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, menjadi harapan tersendiri bagi para pemain. Kehadiran puluhan ribu supporter tentu akan membakar semangat pemain dan menambah intensitas laga. Hai menyebut bahwa pertandingan semacam ini akan sangat membantu meningkatkan chemistry tim dan mental bertanding. Walaupun hanya bertajuk uji coba, Hai yakin kedua tim akan tampil maksimal demi harga diri bangsa. Dari pihak federasi melalui Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa ada beberapa opsi laga yang sedang dikaji untuk September. Salah satu skenarionya adalah menggelar mini turnamen yang melibatkan negara-negara seperti Lebanon dan Malaysia. Namun, keputusan final masih menunggu proses lebih lanjut. Jika laga ini benar-benar terwujud, maka pertemuan Indonesia dan Malaysia bisa menjadi duel klasik yang mengobarkan semangat nasionalisme di tengah proses persiapan menuju Piala Dunia. Cina tak bisa terlalu tenang jelang menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, selain Indonesia yang baru saja dijatuhi sanksi oleh FIFA, tim berjuluk The Dragons juga harus menerima hukuman dari AFC. Kedua negara kini sama-sama menghadapi tekanan non-teknis yang bisa memengaruhi performa di lapangan. Bagi Indonesia, sanksi ini datang setelah insiden perilaku diskriminatif supporter saat laga melawan Bahrain pada Maret lalu. PSSI dijatuhi denda hampir 400 juta rupiah dan diwajibkan menutup 15% kapasitas stadion untuk laga berikutnya. Area yang akan ditutup adalah tribun belakang gawang di sisi utara dan selatan. Hal ini tentu merugikan timnas Indonesia yang mengandalkan dukungan penuh dari supporter sebagai kekuatan tambahan saat bermain di kandang. Arya Sinulinga dari PSSI menegaskan bahwa sanksi ini merupakan bentuk tanggung jawab atas tindakan supporter, meskipun kejadian tersebut hanya melibatkan sebagian kecil dari penonton. Sementara itu, Cina juga tidak lepas dari sorotan setelah menerima sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Asia. Hukuman diberikan terkait pelanggaran regulasi penggunaan peralatan elektronik saat laga Piala Asia U20 2025 melawan Arab Saudi. Dalam pertandingan yang berlangsung di Shenzhen, pemain Cina menggunakan perangkat pelacakan performa yang menampilkan iklan sponsor dan elemen dekoratif yang dilarang oleh regulasi AFC. CFA didenda sebesar $3.000 Amerika atau sekitar 50 juta rupiah dan wajib membayarnya dalam waktu 30 hari. AFC juga memperingatkan bahwa jika pelanggaran serupa terulang, hukuman akan lebih berat ke depannya.
Meskipun kasus ini tidak terjadi di level senior, reputasi federasi tetap tercoreng menjelang laga penting melawan Indonesia. FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi kepada timnas Indonesia akibat pelanggaran yang terjadi dalam laga sebelumnya. Salah satu bentuk sanksi yang cukup mencolok adalah pembatasan penonton di stadion, yakni hanya 15% dari kapasitas total yang boleh hadir. Namun, FIFA tidak sepenuhnya menutup pintu bagi para pendukung, karena tribun masih bisa diisi oleh supporter yang memenuhi kriteria tertentu. Ini menjadi kabar yang cukup mengejutkan bagi banyak penggemar Garuda yang selalu memadati stadion dengan semangat tinggi. Menariknya, FIFA memberikan syarat khusus mengenai siapa yang boleh mengisi tribun dalam jumlah terbatas tersebut. Hanya supporter netral yang diizinkan hadir, yang terdiri dari komunitas anti-diskriminasi, keluarga, pelajar, dan kelompok perempuan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan atmosfer yang lebih aman, tertib, dan bebas dari unsur diskriminatif. Bahkan, supporter yang hadir diwajibkan membawa dan memasang spanduk bertuliskan pesan anti-diskriminasi sebagai bagian dari kampanye FIFA. Dampak dari kebijakan ini cukup signifikan, terutama bagi kelompok supporter fanatik seperti Ultras Garuda dan La Grande Indonesia. Dua tribun yang biasa dipenuhi oleh lautan merah dari supporter fanatik ini kemungkinan besar akan terlihat berbeda dalam laga-laga mendatang. Bendera besar, can penuh semangat, hingga koreografi megah khas mereka tidak akan tampak dalam waktu dekat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah suasana pertandingan timnas akan kehilangan identitas dukungannya? Namun di sisi lain, ini bisa menjadi momentum introspeksi sekaligus edukasi bagi seluruh ekosistem sepak bola Indonesia. Dengan hadirnya komunitas-komunitas netral, stadion tetap bisa menjadi ruang ekspresi yang sehat, inklusif, dan mendidik. Para pelajar dan keluarga bisa merasakan atmosfer pertandingan dengan lebih aman, tanpa rasa takut akan kekerasan atau diskriminasi. Mesilger ternyata memiliki sisi lain yang tak banyak diketahui publik. Dalam sebuah wawancara bersama ESPN Belanda, Mes berbagi cerita tak hanya soal karir sepak bolanya, tetapi juga tentang kehidupan pribadinya bersama keluarganya. Salah satu hal menarik yang diungkap adalah kemampuannya dalam memasak makanan khas Indonesia, sesuatu yang ia pelajari langsung dari sang ibu, Linda Tombeng. Cerita ini menjadi sorotan karena jarang ada pemain diaspora yang benar-benar bisa memasak sendiri makanan Nusantara. Dalam wawancara tersebut, Mes mengungkapkan bahwa dirinya bisa memasak dua masakan khas Indonesia, nasi goreng dan soto. Ia mengaku belajar memasak langsung dari ibunya, yang menekankan pentingnya makanan sebagai bagian dari identitas budaya. Meski mengaku tidak terlalu jago memasak, Mes merasa kedua menu itu cukup mudah dipraktikkan. Menariknya, ia juga menyebut bahwa makanan tersebut sering ia pilih karena bisa dimakan untuk beberapa hari ke depan. Mes juga mengungkapkan bahwa ia tidak membutuhkan banyak bahan untuk membuat nasi goreng atau soto. Menurutnya, resep dari ibunya cukup sederhana dan praktis, cocok untuk gaya hidupnya sebagai pesepak bola profesional. Ia bahkan kadang menggunakan paket masakan standar dari supermarket Belanda seperti Jumbo atau Albert Heijn untuk menyederhanakan proses memasak. Meski begitu, rasanya tetap otentik dan membuatnya merasa dekat dengan budaya Indonesia. Cerita ini menambah warna dalam perjalanan Mesilger sebagai pemain keturunan Indonesia yang kini membela merah putih. Tidak hanya menunjukkan kebanggaan terhadap darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, tapi juga bagaimana ia menjaga kedekatan itu lewat hal sederhana seperti memasak. Mesilger membuktikan bahwa cinta pada tanah air bisa ditunjukkan dari banyak sisi, bahkan dari dapur. Marten Pas membagikan kisah menyentuh tentang perjalanannya memilih membela merah putih. Lahir dan besar di Belanda, Pas mengaku keputusan membela Indonesia tak pernah ia sesali sedikit pun. Inspirasi terbesar datang dari mendiang neneknya yang lahir di Kediri, Jawa Timur. Sosok sang nenek bukan hanya membuka jalannya secara legal untuk membela Indonesia, tapi juga menjadi alasan emosional yang mengikatnya dengan tanah leluhurnya. Dalam sebuah wawancara dengan MLS, Pas mengungkapkan bahwa kedekatannya dengan sang nenek sangat dalam sejak kecil. Neneknya adalah ibu baptis sekaligus guru sejarah di sekolahnya. Dari beliau, Marten mendengar banyak kisah tentang masa kecil di Indonesia, termasuk pengalaman pahit saat masa pendudukan Jepang di Perang Dunia Kedua. Kisah-kisah pribadi yang tak pernah dibagikan kepada orang lain itu justru menciptakan ikatan emosional yang kuat dan mendorong Marten untuk memberi penghormatan lewat karir sepak bolanya. Bagi Pas, mengenakan seragam timnas Indonesia adalah cara memberi penghormatan kecil yang bermakna untuk sang nenek. Ia mengaku sangat menikmati setiap momen bersama skuad Garuda dan menyebut bahwa ini adalah mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan. Meski pernah bermain di level tinggi di Belanda, Marten merasa justru saat ini ia benar-benar berada di tempat yang tepat. Tidak ada penyesalan,
Hanya kebanggaan dan rasa syukur bisa membela negara yang begitu berarti baginya secara pribadi. Dalam waktu dekat, PAS akan kembali memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia akan absen dalam laga melawan Cina karena akumulasi kartu kuning, namun diprediksi kembali tampil saat Indonesia menghadapi Jepang di laga penting pada 10 Juni 2025.